Isu royalti untuk lagu yang dinyanyikan di acara hajatan kembali memicu perdebatan publik. Wahana Musik Indonesia atau WAMI yang dipimpin Adi Adrian dari Club Project menjadi sorotan setelah disebut mematok tarif royalti pada hajatan. WAMI merupakan organisasi nirlaba yang berdiri sejak 15 September 2006, didirikan oleh Asosiasi Penerbit Musik Indonesia atau APMINDO, dengan tugas mengelola dan mendistribusikan royalti dari berbagai media termasuk konser, TV, radio, dan internet. Ahmad Dhani mengkritik sistem yang dianggapnya bermasalah, menyebut nasib komposer kian terpuruk jika aturan seperti ini diberlakukan. Selama ini, ia memperjuangkan hak komposer dari konser atau pertunjukan berbayar, namun membebaskan lagunya dinyanyikan di kafe atau oleh pengamen tanpa perlu izin. Pernyataan WAMI terkait tarif hajatan dibantah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Profesor Ahmad M. Ramli. Ia menegaskan acara non-komersil seperti pernikahan, ulang tahun, atau hajatan organ tunggal tidak termasuk kategori penarikan royalti, bahkan menjadi media promosi gratis lagu. Namun, jika musik dibawakan untuk tujuan komersil seperti konser berbayar, acara sponsor, atau bisnis hiburan, maka royalti wajib dibayarkan melalui lembaga manajemen kolektif. Perbedaan definisi inilah yang memicu polemik antara pelaku musik dan pengelola hak cipta. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jujur heran banget, makin kesini peraturan di negara Indonesia itu makin aneh banget. Pemerintah Indonesia tuh kayak gimana? Tolong pihak-pihak yang terkait nih, pemerintah, para musisi yang terkait masalah ini, kalau menurut saya ini tuh awal kehancuran dari musik-musik Indonesia. Bayangkan kita tinggal di negara Indonesia tapi kita lebih mencintai musik-musik luar negeri karena apa? Karena di Indonesia sendiri ribet. Bahkan sekarang udah ada peraturan katanya di KPKP kalau misalkan memutar musik burung atau air terjun itu dapat hak cipta juga, ada hak ciptanya, dapat royalti. Astagfirullahaladzim, musik burung, musik air terjun ada hak ciptanya juga, teman-teman. Gimana rakyat Indonesia nggak kesel, apa-apa diduitin, tapi apa-apa dikorupsi. Ini gila banget sih. WAMI bikin peraturan 2% untuk penyelenggara acara pernikahan, which is di sini adalah kliennya atau calon pengantin yang akan bayar, ya. Kalau misalkan acaranya itu 100 juta misalkan ya, berarti klien itu harus bayar 2 juta tambahan itu untuk disetorkan ke WAMI. Hey WAMI, acara pernikahan ini bukan untuk cari duit. Si pengantin itu nggak nyari duit loh gitu, maksudnya bukan kegiatan komersil. Beda kayak misalkan penyelenggaraan musik band gitu, kayak misalkan festival yang ada sponsor itu mereka nyari duit di situ gitu. Tapi pernikahan itu bukan untuk nyari duit, si pengantinnya tuh enggak gitu. Aneh banget sih. Walah, pakai musik di nikahan pun kena royalti loh. Gue dipikir-pikir lagi nih, kalau mau ada acara nikahan pakai live music atau musik yang diputar di acara pernikahan. Musik di acara pernikahan itu wajib membayar royalti sebesar 2% dari biaya produksi, meskipun sifatnya acara keluarga dan tertutup. Nah, Wahana Musik Indonesia nih atau WAMI sebagai salah satu lembaga manajemen kolektif Indonesia atau LNK menegaskan bahwa penggunaan lagu dalam acara pernikahan tetap masuk kategori wajib membayar royalti sesuai Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Jadi yang menanggung beban royalti itu penyelenggara acaranya guys ya, bukan pengisi acara. Nah, kalau pemain bandnya ya nggak kena royalti, yang kena itu dari pihak IO atau dari pihak keluarga yang mengurus pernikahan. Katanya untuk acara nikahan tuh agak susah ya, karena sifat acaranya yang private event. Nah lo masih mau pakai musik di acara nikahan? Coret-coret aja di kolom komentar guys. Dah gitu aja. Info buat kalian yang akan menikah. Pasca heboh blokir rekening dorman dan tanah nganggur diambil alih oleh negara, terbaru soal kewajiban membayar royalti saat menggelar acara pernikahan. Bagi kalian yang akan menikah, siap-siap membayar royalti. Jadi, apabila kalian menikah,
Kalian diwajibkan membayar royalti jika memutar lagu atau menampilkan home band di acara pernikahan kalian. Adapun tarif yang dikenakan mencapai 2% dari biaya produksi musik seperti sewa sound system, backline, fee penampil, dan lain-lain. Pembayarannya pun langsung ke rekening Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMK. Dan kalian juga jangan lupa menyertakan daftar list lagu yang diputar di acara pernikahan tersebut. Bagaimana menurut kalian? Komen ya. Ternyata, muter lagu di acara pernikahan gak selalu gratis. Menurut Wahana Musik Indonesia atau WAMI, memutar lagu di acara pernikahan harus tetap membayar royalti. Tarifnya 2% dari biaya produksi acara. Kata Robert Ngayar Harja dari WAMI, yang bayar itu penyelenggara acaranya, bukan musisi atau pengisi acara. Tapi memang WAMI mengakui bahwa ngedata acara pernikahan itu susah banget karena sifatnya tertutup. Jadi, dalam konteks ini, WAMI mengandalkan laporan dari pihak terkait. Di sisi lain, Profesor Ahmad M. Ramli, perancang Undang-Undang Hak Cipta, punya pandangan beda. Menurutnya, acara sosial seperti nikahan, pesta ulang tahun, atau hajatan yang gak nyari untung, seharusnya nggak kena royalti, karena fungsinya adalah komersial. Kalau ada sponsor, tiket, atau bisnis hiburan, baru deh wajib bayar. Viral, isu musik di acara pernikahan kena royalti, ini penjelasannya. Cenah. Jadi ya kalau kita hajatan terus kita ngadain dangdutan misalkan atau apa gitu ngundang band, nah itu tuh kita bakal kena royalti senilai 2%. Jadi kalau misalkan nih kita semua ini ngundang satu band harganya 60 juta, nah kita tuh kena 2%, jadi kayak sekitar 1,2 jutaan gitu ya bayar royaltinya. Jadi aku punya ide gimana kalau nanti kita nikah, daripada bayar royalti mending kita bayar orang aja gitu ya, suruh, karena aku mah gampang ya, karena aku suku Sunda, jadi kalau nikah aku gampang tinggal tuni nuni nunit, tuni nuni nunit, tinggal gitu kan gampang ya kan. Tapi yang susah tuh suku-suku lain gitu, yang tangga nadanya banyak, yang alat musiknya banyak, kan kasihan gitu loh Pak. Jadi kita tuh hiburannya apa gitu. Kemarin rekening nganggur dibekuin gitu ya. Sekarang pengen denger musik di hajatan sendiri dipajakin, gimana? Disuruh bayar gitu. Apa sih Pak? Apa? Masa iya kita teh hidup teh kayak jangan ngapa-ngapain gitu, udah diem we gini gitu. Kalau gitu ya apa sama dengan meninggoy. Guys, buat kamu yang mau nikah terus pakai musik, kamu harus siapin dana lebih buat bayar royalti. Ya, kamu gak salah dengar. Belum lama ini, Wahana Musik Indonesia atau WAMI bilang kalau kamu menggunakan musik atau lagu di acara pernikahan kamu, maka kalian tetap diwajibkan untuk membayar royalti. Meskipun acara pernikahan tersebut tidak dibuka untuk publik, bersifat non-komersial hingga intimate wedding yang hanya dihadiri oleh keluarga. Nah, kewajiban pembayaran royalti ini berlaku ketika ada musik yang digunakan di ruang publik. Maka ada hak pencipta yang harus dibayarkan. Sedangkan besarnya royalti yang harus dibayarkan adalah sebesar 2% dari total biaya produksi acara pernikahan tersebut, termasuk sewa sound system, alat musik, hingga fee dari para musisi yang tampil di acara tersebut. WAMI juga menambahkan, pihak yang bertanggung jawab untuk membayar royalti adalah penyelenggara, dalam hal ini yang mempunyai hajat atau wedding organizer, dan bukan musisi atau pengisi hiburan dalam acara tersebut. Nantinya, untuk pembayaran royalti bisa melalui LMKN dengan melampirkan list lagu apa saja yang digunakan saat acara pernikahan tersebut. Dan oleh LMKN nanti akan disalurkan ke komposer atau para pencipta lagu. Nah, untuk mekanisme perhitungan royalti seperti apa, sampai saat ini pihak WAMI belum menjelaskan lebih lanjut. Gimana pendapat kalian tentang hal ini? Pilih bayar royalti atau bikin acara pernikahan tanpa pakai musik? Ditulis di kolom komentar. Utekku sing bodoh ra tekan lho, aku mikir iki gimana konsepnya. Maksudnya
orang yang punya acara nikahan ya, dalam hal ini mempelai lah ya, mempelai dan keluarga besarnya, itu kan konsumen kan. Dia membayar orang untuk menyanyikan sebuah lagu. Lah kenapa harus dia yang bayar royalti? Kan nggak masuk akal. Harusnya kalau memang mau dipaksa bayar royalti, yang memanfaatkan lagu ini dong, yang menyanyikan ini dong yang harus bayar royalti. Karena apa? Karena dia perform menggunakan lagu yang ada hak ciptanya dan dia mendapatkan manfaat ekonomis dari situ. Untuk duit itu dimonetisasi lagunya sama orang yang nyanyi, IO-nya gitu loh, IO-nya. Jadi bukan mempelainya. Ini kok gak jelas ngono loh maksudnya Ki. Kenapa harus mempelainya? Kenapa? Karena persentase uangnya lebih besar gitu maksudnya. Lagian kalau misalnya IO-nya yang bayar, ongkos organnya berapa, 1 juta, berarti kalian cuma bisa dapat duit 20.000 gitu, kalau 2%. Makanya harus diakumulasikan nih keseluruhan dana acara ya, termasuk undangan, termasuk duit makan, catering gitu ya, termasuk dekor dan lain-lain, itu diambil prosentasenya untuk bayar royalti lagu. Nggak masuk akal maksudku. Kenapa nggak kamu hitung sekalian aja sama ini, sama aset mempelai laki-laki, aset mempelai perempuan, kamu total aja semuanya, mintain prosentasenya sekalian. Tahu nih, jangan-jangan ini memang upaya untuk biar kita nggak nikah ya, biar kalian tuh nggak nikah gitu, mengurangi populasi guys. Masuk akal sih.